Nah, Gracia Indri ini kan mengatur keuangan dari mamanya, kemudian sekarang dia pegang sendiri. Tapi pernah nggak kamu menginvest di sesuatu yang salah? Untuk menghindari itu ya duitnya nggak seberapa ya. Maksudnya masuk ke situ kalau misalnya nggak benar-benar tahu soal investasi, benar-benar nggak tahu bisnis, nggak pernah berani gitu. Jadinya lebih ke properti yang kita tahu bahwa properti itu Nggak ada untuk matinya turunnya gitu ya? itu kan sedikit gitu loh. Jadi lebih baik ke properti. Itu benar hati-hati ya. Iya, Soalnya karena emang kan nyarinya duitnya juga nggak seberapa, nyarinya aja kan nyarinya susah. sampai terpuruk-terpuruk gitu ya, Bener. mengais-ngais tanah gitu kayaknya. Oh, kerjaannya apa sih sebenarnya? Mengemis Pak. Mengemis dari televisi ya? Benar, Iya, dari iya, iya, televisi. iya, benar-benar. Nah, sekarang ini untuk lebih berhati-hati atau juga mengetahui bagaimana cara berhemat dan mengatur keuangan, ada teman saya, wajahnya mirip Gracia Indri, yang akan berikan tips berhemat di Tonight Show. Baiklah, sekarang giliran saya Gracia Indri akan memberikan tips untuk menghemat. Yang pertama, sisihkan uang kertas Anda untuk masuk ke dalam celengan. Dan peraturan yang pertama, celengan Anda harus berbentuk ayam. Yang lubangnya ada di belakang. Itu menunjukkan supaya Anda susah mengeluarkan uang yang ada dalam celengan. Dan minimal uang yang harus Anda masukkan dalam celengan adalah Rp100.000. Lipat kecil-kecil. Bekas uang jajan Anda. Lalu masukkan. Jika Anda labil, masukkan atau tidak uangnya, Anda harus yakin untuk memasukkannya. Baik, untuk uang yang kedua, masih ada Rp300.000. Jika Anda labil ternyata untuk masukin uangnya atau tidak, lebih baik Anda tidak masukkan. Tapi karena untuk menghemat, Anda harus memasukkannya. Lipat kecil-kecil, lipat kecil-kecil, lipat kecil-kecil. Lalu masukkan kembali dalam celengan. Maaf, celengan ini kecil sekali. Sudah. Dan sisakan Rp200.000 untuk jajan. Itulah tips menghemat yang pertama. Selanjutnya adalah catat semua pengeluaran. Tapi perlu Anda ketahui, ini semua hanya dilakukan oleh profesional dan jangan pernah ditiru di rumah, apalagi jika Anda tidak memiliki pengeluaran. Dan sekarang saya akan mencontohkan pada Anda bagaimana caranya Anda mencatat semua pengeluaran-pengeluaran. Contohnya ini adalah pengeluaran saya untuk belanja hari ini saja, tidak perlu bulan ini, hari ini saja. Ini dikit sekali, saya orangnya nggak suka boros, makanya saya memberikan tips yang hemat ya. Oke. Dikit, jangan kayak orang susah ya. Saya catat dulu. Pengeluaran hari ini beli es lumayan banyak. 50.000. Es doang tuh, es batu. Habis itu beli sawi. Beli sawi aja 300.000. Jangan kayak orang susah. Habis itu beli wig 850.000. Itu tadi adalah contoh untuk mencatat setiap pengeluaran Anda. Selanjutnya, batasi penggunaan kartu kredit. Misalnya satu orang bisa memiliki 30-40 kartu kredit. Anda harus tahu bahwa kartu kredit itu berarti Anda hutang. Seperti halnya saya. Maaf, saya baru beli dompet juga tadi. Ini juga saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartu kredit. Untuk membatasi penggunaan kartu kredit, jangan keluarkan semua kartu kredit Anda. Cukup satu saja. Satu. Tapi kalau ternyata ada diskon, mungkin Anda tidak bisa cuma satu, karena yang kartu kredit ini ternyata tidak bisa promo. Kalau gitu, keluarkan 2. Tapi ternyata 2 kurang cukup karena kayaknya saya juga banyak belanjanya, jadi saya 3. Nampaknya itu sama sekali tidak menghemat. Jadi kalau misalnya Anda ingin menghemat dan supaya kartu kredit Anda tidak terpakai, janganlah taruh di dompet, buanglah kartu kredit Anda. Yang terakhir, jangan pernah Anda meremehkan uang receh atau uang kecil. Coba bayangkan, di luar sana,
Orang-orang itu selalu meremehkan uang kecil. Kalau Anda membeli mobil seharga 999,99 ditambah lagi dengan bensin yang begitu mahal, kalau tidak ada logam-logam ini, maka tidak akan pernah terbeli yang namanya mobil mewah Anda. Lihat, makanya saya kerjaan sampingannya sebagai selebriti. Selain itu, saya juga menjadi Mr. Gopek. Makanya saya juga memiliki banyak sekali. Ya ternyata memang Indri juga yang bawain ya. Boleh tahu nggak, di antara tips yang udah dikasih sama Indri tadi mana yang udah pernah Yang dijalanin? paling cocok sama gue adalah batasi pengeluaran dengan menggunakan kartu kredit, Pak. Karena kebetulan gue nggak punya kartu kredit, jadi nggak perlu, Pak. Ini nggak perlu dibatasi ya, ada aja enggak gitu ya. Benar, itu dia. Karena setiap ngajuin ditolak, Pak. Orang minta slip gaji kan kita nggak gajian. Oh biasanya langsung gitu ya. Iya. Pembayaran Indri ini harus cash. Atau kalau bisa pakai beras, terserah lah. Nah, Nggak usah, Pak. Saya nasi bok aja udah seneng. ini ada informasi apakah cocok atau tidak dengan Indri ya. 60% perempuan RI jadi tulang punggung ekonomi keluarga. Nah lo, bagaimana rasanya Indri menjadi salah satu di antara 60% ini? Setuju nggak sih sama statement ini? Ya karena gue mengalami menjadi kepala keluarga ya setuju. Karena sebenarnya gue menjadi kepala keluarga karena terpaksa ya. Maksudnya bukan memang dari awalnya gue udah seorang kepala keluarga. Karena emang tadinya ada papa sebagai kepala keluarga. Tolong kasih musik yang sedih. Ini, soalnya ini kan sedih banget gitu. Oke, maaf lagunya jangan itu. Bisa gugur bunga, Pak? Sebentar, ini Indri apa Bunda Dorce sebenarnya? Ya, sebenarnya karena terpaksa ya. Jadi kepala keluarga itu karena terpaksa. Jadinya sebenarnya mempelajari menjadi kepala keluarga itu juga karena terpaksa. Nah, kesini-sini sih baru menikmati. Nah, gue sih setuju dengan statement bahwa 60% perempuan itu menjadi kepala keluarga. Buktinya sekarang perempuan bisa hidup mandiri, bisa hidup sendiri gitu loh. Berarti sebenarnya alasannya adalah ini apa namanya? 60% ini dengan alasan keterpaksaan semua berarti kan? Ya gue nggak tahu mereka. Coba lu tanya deh, lu kepaksa nggak sih? Paksa nggak sih? Oh, lagi-lagi. Iya, paksa katanya. Tapi memang berbeda-beda alasannya. Biasanya mungkin karena suaminya mungkin kerjanya jauh Ya. atau juga mungkin sakit. Ya, itu macam-macam alasannya. Nah, sekarang, sebelum kita lanjutkan saya mau tanya dulu nih. Dengan kamu jadi kepala keluarga, ketika nyari cowok, apakah ada kriteria khusus untuk cowok itu? Misalnya, gue udah biayain keluarga gue nih. Kalau lu ada, lu bisa biayain keluarga gue juga nih gitu. Sebenarnya cowok-cowok juga harus sadar diri lah ya Pak ya. Nggak usah saya kasih tahu ya, harusnya dia ngerti kalau saya banyak. Diam. Ya dong Pak, benar nggak? Iya. Harusnya nggak perlu saya ceritain. Saya udah banyak nongol di acara-acara yang dan saya menceritakan kesedihan saya gitu ya Pak. Masa cowok juga nggak ngerti gitu kan? Oh, jadi kalau sampai tuh cowok tetap aja meretin lu, itu kebangetan Itu ya? kebangetan, orang saya aja susah hidupnya. Jadi pokoknya intinya Indri nggak akan nyari cowok susah, hidupnya jauh udah susah. Baik, ini ada lagi nih. Demi biayai adiknya sekolah di Kanada, Gracia Indri pilih cuti kuliah. Ya cuti. Emang kuliah? Rencananya segitu. Kalau Nggak, masih gua rencana kuliah. kenapa bisa jadi Nggak, cuti ya? Enggak, gue kuliah. Gue kuliah semester 2 papa meninggal. Gue berhenti kuliah. Habis itu kuliah lagi sampai semester 5. Karena si Ade itu lebih demen sekolah, sempat kita bilang udah jangan sekolah jauh-jauh, sekolah aja di sini. Udah tes, udah dapet ranking 1, kita udah bayar, nggak mau masuk. Loh kok? Iya dia nggak tahu Pak itu kan duit gitu ya. Cuma Itu duit? duit Pak, saya emang berpikir muntah dapat duit gitu. Karena saya udah bayar, akhirnya ternyata dia itu emang niatnya dan cita-citanya adalah sekolah di luar negeri. Akhirnya saya mutusin ya udah kalau dua-duanya yang tadinya 2 kerja kan, saya sama Ade juga kerja ngasilin duit. Sekarang cuma harus mau nggak mau satu yang kerja gitu. Jadi pilih salah satu. Akhirnya dengan keputusan yang berat, saya nggak kuliah Pak. Ya, Indri ternyata jujur di tengah kita-kita semua. Mengatakan bahwa Sedih banget Indri nih. memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Ini sedih banget Karena acaranya. malas.
Padahal emang malas kuliah yang dia jadiin alasan adek gitu ya. Ya iyalah, masa gue mau ngomong bilang males, Oh, iya, dosen iya. nonton, Oh, iya, ntar iya. kan Pak. Takutnya calon juga nonton gitu. Ada emang calonnya Pak? Oh. Ya mungkin aja adalah laki-laki yang mungkin kurang waras gitu. Oke, tapi pernah nggak sih dalam kepikiran Indri tuh untuk apa namanya nyewa mungkin meng-hire konsultan keuangan gitu? Pengen sih, cuma sampai sekarang emang belum aja. Bisa didatengin Pak konsultannya? Oh nanti kita datengin. Cari mungkin ini buat Indri aja supaya mungkin tidak perlu bayar kosnya konsultan keuangan. Cari cowok yang profesinya konsultan keuangan. Cuco ini. Hah? Ini Cuco. Ya dia udah punya istri. Ya. Ya, waras juga lagi. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana pendapat dari para masyarakat mengenai keluhan keuangan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini bervariasi sekali. Langsung aja kita lihat ini dia. Mas, saya mau cerita nih, saya kan cewek, saya suka banget belanja-belanja. Belum lagi banyak banget keperluan saya, kayak misalnya nih facial. Nih kuku saya harus di nail art seminggu sekali. Belum lagi beli gadget-gadget kayak gini sama pulsa-pulsanya, Mas. Nah, gaji saya tuh tiap bulan tuh kayaknya tuh habis buat itu aja. Sampai selama 3 tahun saya kerja ini, Mas, saya belum bisa nabung. Tolong ya, Mas, bantu saya untuk memanage keuangan saya. Terima kasih. Itu tadi keluhan dari berbagai karangan masyarakat mengenai masalah keuangan gitu ya. Iya, Pak. Tapi sepertinya kita akan berikan solusinya atau juga penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Di segmen berikutnya kita akan undang seorang pakar keuangan yang dengan sangat mudah membuat kita mengerti seperti apa cara mengelola keuangan. Hanya di Tonight Show.